Halo, assalamualaikum. Banyak yang bilang apa-apa dipajakin, semua kena pajak. Ya, jadi berat sekali hidup ini. Banyak yang bilang seperti itu. Namun dalam video kali ini tips pajak media akan berikan kepada Anda penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Apa saja itu? Kita simak di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kita akan bahas mengenai penghasilan-penghasilan ya, penghasilan-penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sebelum lanjut kami ajak untuk like video ini serta subscribe channel pajak ini agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik, to the point. Pada dasarnya, seluruh penghasilan adalah dikenakan pajak. Seluruh penghasilan merupakan objek pajak. Namun ada beberapa yang tidak dipotong pajak, yang tidak dikenakan pajak. Apa saja itu? Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan atau hibah. Ya, bantuan atau sumbangan atau hibah. Ada yang bertanya, ini didapat dari mana nih formulir ini? Formulir ini adalah formulir SPT tahunan orang pribadi, ya. 1770 lampiran 3. Jadi Anda tidak perlu menghafal, Anda tinggal melihat SPT tahunan orang pribadi Anda. Ya, seperti itu. Jadi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak nomor 1 adalah bantuan atau sumbangan atau hibah. Seperti itu ya, bantuan atau sumbangan atau hibah. Dan yang berikutnya yang bukan merupakan objek pajak adalah warisan. Warisan ini tentunya adalah dari yang memberikan Anda waris ya. Yang pertama dan kedua ini sangat disarankan untuk ada dokumen pendukungnya ya. Akta notaris kah atau apapun itu, dokumen pendukung agar suatu saat ketika Anda ditanyakan oleh kantor pajak, Anda dapat memberikan penjelasan. Yang ketiga adalah bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, ya, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi. Jadi yang ketiga ini bahasa sederhananya adalah prive. Apa itu prive? Prive adalah hasil, ya, hasil dari usaha CV, perseroan komanditer yang ditarik, ya. Jika PT itu namanya dividen, penarikan penghasilan adalah dividen. Jika CV istilahnya adalah prive. Gitu. Yang berikutnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Dan berikutnya juga adalah beasiswa, ya, yang bukan merupakan objek pajak. Berikutnya ada lagi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang lain adalah penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu. Ya, kemudian ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek BPH. Dan yang terakhir adalah penghasilan lainnya. Apa contoh penghasilan lainnya yang sering kita akan pakai? Contohnya adalah apa? Mungkin Anda bisa share di sini. Contohnya adalah dividen, ya. Adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi yang dimanfaatkan lebih dulu. Mohon maaf, saya ulangi. Dividen yang diterima orang pribadi yang diinvestasikan kembali. Ya, yang diinvestasikan kembali selama paling lambat 3 tahun. Ini adalah yang sering digunakan, yang dapat Anda gunakan untuk apa? Untuk perencanaan pajak Anda atau tax planning Anda, bahwa dividen ya tidak kena pajak ketika Anda menginvestasikan kembali
dan Anda melaporkannya dalam laporan realisasi investasi atas dividen. Seperti itu, pemirsa, tips pajak media mengenai penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan, sumbangan atau hibah, kemudian ada warisan, kemudian ada prive, kemudian ada klaim asuransi, ada beasiswa, dan penghasilan lain. Untuk detail masing-masing, Anda bisa ikuti di link di deskripsi dalam video ini. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.